Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Hari ini saya akan melanjutkan lagi video yang sudah lama saya tidak buat karena kesibukan saya. Saya mengisi waktu luang mumpung lagi libur di puasa. Sorry, ini saya buat waktu lagi hari pertama 1 Syawal di tahun 2020. Oke. Jadi topiknya tentang kita membuat HTTP server dengan CPP-REST SDK dari Microsoft. Saya mengoperasikannya ini di Linux Ubuntu 18.04. Saya buat dasarnya banget, oke, supaya kita mudah dulu memahaminya dan kawan-kawan kemudian bisa mengembangkan berikutnya dengan gaya masing-masing. Yang pertama saya sarankan dulu kita pergi dulu ke GitHub-nya Microsoft untuk CPP-REST SDK. Oke. Setelah itu kita lihat dulu apa yang dibutuhkan oleh dia. Kita ke wikinya, lalu dari situ kita lihat how to build for Linux. Oke. Jadi untuk Linux itu saya sudah install semuanya ya. Stepnya dari 1, oke, hingga 6 dan hingga ke 7. Jadi yang di 7 ini saya perlu command line-nya itu dengan g++ min std c++ bla 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 bla. Oke. Yang jadi fokusnya itu adalah di sini sama di sini ya. Oke. Nah, saya memakai user interface-nya itu memakai Visual Studio Code. Oke, saya sudah setting ini untuk ini supaya mempercepat pembahasan kita. Jadi saya sudah setting di task.json-nya itu yang pertama untuk label compile-nya itu g++ sesuai dengan tadi petunjuknya ya. Nama filenya adalah main.cpp, saya belum buat. Saya buat dulu main.cpp di sini. Main.cpp. Udah. Sorry. Delete. Nah, harusnya nggak boleh di sini. Tapi adanya di sini. Oke, dah. Tadi soalnya ada di dalam .vs Code ya. Jadi .vs Code itu ya untuk setting dari Visual Studio Code. Jadi saya keluarkan. Nah, selanjutnya untuk yang CPP-REST itu standar, saya tidak ubah-ubah. Saya punyanya yang GNU plus 14, jadi lebih tinggi dari C++ 11 gitu ya. Jadi saya nggak perlu apa-apakan yang ini. Lalu selanjutnya sesuai tadi petunjuknya ini sudah saya buat. Lalu kemudian kita lihat apa yang diperlukan untuk yang permulaan, getting started. Nah, ini untuk HTTP client, oke. Jadi saya tidak perlu semuanya yang HTTP client. Nah, yang saya butuhkan di sini adalah file streamnya ya, include file stream. Saya tidak perlu ini karena saya mau membuat yang HTTP server. Oke, jadi sini saya copy. Lalu ini saya taruh di sini. Lalu kemudian di sini ada yang listener, oke. Ini HTTP listener. Jadi ini saya copy dulu. Selanjutnya namespace-nya itu common like string, oke, string conversion, oke. Jadi saya ambil ya, saya ambil ini untuk namespace-nya. Lalu kemudian yang web nanti dulu saya akan bahas dulu satu-satu supaya step kebutuhan untuk namespace-nya kita bisa tahu ya. Jadi kita nggak semuanya kita load. Oke, saya lanjutin lagi ya. Pertama saya buat dulu in main-nya dulu. In main-nya dulu saya buat.
Lalu sini AV standar, kawan-kawan saya rasa sudah tahu semua. Yang ini ya, saya nggak perlu perjelas. Tadi saya perlu menggunakan HTTP dari listener. Oke, saya perlu tahu listener butuhnya apa dulu. Saya lihat outline-nya. Jadi di sini untuk membuat HTTP listener, apa yang saya butuhkan, saya harus tahu dulu ya. Saya harus tahu. Saya lupa. Tadi saya perlu HTTP listener ya. Perasaan tadi ada yang dibutuhkan tuh. Ini namespace-nya ya. Kalau saya tidak salah tuh, ini dia. Ini dia yang saya butuhkan. Oke, ini saya butuhkan untuk yang server ya. Ini server saya sudah. Sekarang kita lihat dia maunya apa. Nah, di listener ini dia maunya apa. Kita lihat di listener. Di listener ini saya butuh kalau yang tidak ada parameter gitu ya. Di sini default constructor. Oke, the resulting listener cannot be used for anything. Saya yang lain dulu ya. Yang lain dulu yang bisa saya pakai. Nah, ini dia. Create a listener with specific URI. Nah, ini yang saya butuhkan. Jadi, specific URI. Jadi, URI-nya saya butuhkan apa? Oke. Berarti saya kalau URI itu string ya. Kalau URI itu string. Jadi, saya butuh string dulu. Oke, kita kemudian lihat di reference dokumentasinya gitu. Kalau yang string itu di bagian apa? Oke. Tadi dikasih tahu string itu di utility ya. Di utility. Oke, sekarang kita lihat di utility ada apa aja gitu. Jadi untuk yang string itu namanya string T ya. Oke, berarti saya pakai itu string T. String T. Saya ingin buat port dulu. Portnya itu saya pakai makro ya. Saya pilihnya 8080. Oke, jadi pertanyaannya kenapa harus makro? Itu penjelasannya kita bisa lihat di FAQ ya. Di FAQ-nya itu kenapa saya harus pakai itu gitu ya. Nah, ini dia penjelasannya di sini. Silahkan kawan-kawan baca sendiri ya. Oke, itu sebab kenapa saya butuh itu gitu. Oke, kita lanjut lagi. Tadi saya sudah buat yang ini, lalu kemudian saya mau pakai alamat dari URI-nya yang mau saya butuhkan apa gitu ya. Lalu saya buat lagi string T lagi, address-nya gitu. Sama saya buat dulu di sini HTTP localhost. Saya ingin yang familiar dipakai dulu ya. Kalimat-kalimat familiar yang pakai dulu supaya enak dulu dipahaminya. Oke. Nah, kemudian yang di string T ini dia butuh apa aja kita perlu tahu. Di string T, nah ini tadi ada yang karakter, silahkan kawan-kawan lihat sendiri definisinya seperti apa. Oke, saya rasa kawan-kawan bisa mengeksplor lebih jauh lagi ya. Oke, kita lanjut lagi. Lalu setelah itu karena ini masih terpisah antara port dengan address, saya perlu jadiin satu dulu. Jadi saya perlu jadiin satu dengan append ya. Di append ini keterangannya itu adalah kalau dalam bahasa Inggris itu append itu dibubuhi kalau di kita. Oke. Silakan yang ngerti bahasa Inggris boleh mengartikan sendiri ya. Oke. Saya native Indonesia. Oke, saya lanjut lagi. Nah, jadi ini saya bikin append constant karakter. Oke. Append. Lalu saya buat di sini adalah yang saya masukin di situ port. Nah, gitu ya. Saya buat itu. Supaya kita yakin, kita coba dulu. Ini saya tes dulu ya.
Saya tes dulu apa dia sudah nyatu apa belum gitu. Include. Sorry. Saya rasa kalau ini file stream, apakah dia sudah ada di dalamnya yang IO stream gitu ya? Kita coba dulu. Kalau error ya berarti kita butuh gitu ya. Oke, kalau ini saya cek dulu. Kita coba dulu ya. Kita coba dulu di sini address. Oke. Ya, berarti saya butuh. Oke, berarti saya butuh. Di sini code itu pick problem. Berarti saya butuh. Karena saya mau ngecek dulu. Kita lihat. Masih ngambek nggak dia? Oke. Kita lihat di sini. Oh iya, saya lupa. Steady, oke. Oke. Berarti kalau begitu coba saya hapus dulu. Jangan-jangan dia sudah ada definisi untuk itu ya. Benar, dia sudah ada definisi dari IO stream ya. Namun juga sudah file stream. Jangan-jangan dia sudah masuk di dalamnya. Oke, kita lihat. Kita lihat dia sudah masuk atau belum di dalamnya. Saya rasa sudah ya, karena di sini tidak ada marah-marahnya. Oke, kita lanjut aja lagi. Kita cek kalau memang benar bisa ini sudah di append. Harusnya outputnya sudah jelas. Oke. Kita Ctrl Shift B. Kita lihat di sini. Saya pindahkan ke kanan aja ya. Sudah. Oke. Sudah ya, kalau tidak percaya kita kunci dulu yang ini. Oke, kita kunci dulu. Lalu kita coba running lagi. Iya, saya lupa. Ctrl Z. Ini saya matikan dulu ya. Matikan dulu. Saya cuman localhost .2 aja ya, titik atas, titik bawah. Oke, nah, jadi sudah di append ya. Jadi sekarang saya sudah buat file streamnya ya. Kawan-kawan bisa langsungin dari localhost .8080 silahkan gitu. Tapi saya ingin fleksibel. Di kemudian hari penggunaannya mungkin kawan-kawan bisa tahu setelah banyak berlatih ya. Oke, kita lanjut. Oke, sekarang dari tadi ini yang listener ya. Dari yang listener itu saya butuh tadi URI-nya itu adalah membuat spesifik URI. Oke, ada berapa jenis ini? Kita lihat dulu di spesifik URI. Ini namespace-nya. Yang spesifik URI itu kita lihat di sini apa butuhnya dia. Kita lihat dulu. Itu bagian dari URI ya. URI.h kita lihat. URI.h. Di sini ada berapa namespace dulu di sini. Contains common multiple protocol like HTTP and WebSocket. Oke, saya buka dulu yang ini. Nah, berarti ini class-nya ada 2 ya. Jadi ada yang URI ada 2 ya. Ada 1, 2, 3 ya. Tapi yang ketiga itu URI exception ya. Saya fokus sama 2 aja dulu. Yang pertama URI, yang pertama flexible protocol independent URI implementation. Yang satu lagi URI builder. Oke, builder for constructing URIs incrementally. I like this one. Jadi aku ngomong apa? I like this one. Saya suka yang ini, incrementally. Oke. Dan builder itu membangun ya secara increment. Oke, step by stepnya. Oke, jadi saya butuh apa di sini? Ya di URI builder itu saya butuh apa? Oke. Jadi di URI builder itu ternyata dia bagian dari namespace. Tadi apa itu? Namespace web ya. Oke. Kita lanjutin ya. Kita lanjutin. Kerjaan kita membangun URI builder. Oke. Di URI builder ya, namanya tadi URI builder. Nah, URI builder
Ini tidak ada. Tenang, tenang ya. Oke, saya cek dulu. URI buildernya tidak ada. Kita cek. Kenapa dia bisa tidak ada? Ya. Ininya belum. Using namespace web. Oke, sekarang dia sudah berfungsi ya. Sudah berfungsi. Lalu saya kasih nama di sini URI dan namanya adalah address. Oke. Dah? Tidak ngambek ya. Ngambeknya sudah hilang. Kita lanjut lagi. Saya ingin by default kita harus tahu dulu by default ini untuk yang listener ya, untuk yang listener ini supportnya itu adalah, kalau saya tidak salah itu adalah JSON ya, kalau saya tidak salah untuk by default. Oke. Untuk by default. Jadi saya akan bahas dulu di sini by default ya, yang JSON. Silakan kawan-kawan gali lebih dalam dulu ya. Oke. Jadi saya set dulu ya path-nya. Setelah saya membangun URI-nya, saya set dulu path-nya. URI, kemudian path-nya saya pilih itu adalah JSON. Oke. Jadi di sini utility string ya, string dia konstan ya, tidak bisa berubah. Oke, saya ambil dia adalah JSON. Oke. Yang saya mau di sini itu nanti hanya ada satu alamat lengkap URL. Oke. Yang saya mau di sini itu nantinya adalah HTTP localhost. Itu. Kemudian di sini 8080 dan di sini JSON. Nah, itu nanti yang saya mau seperti itu ya. Jadi tidak ada yang lain-lain. Sebentar. Dia kenapa marah-marah ini? Utility string address localhost. Localhost. Kenapa dia bisa ngambek-ngambek ini? Kenapa ini bisa ngambek-ngambek? Oke, kita lihat dulu. Iya. Set path. Ini lain. Ini kalau kita lihat di sini maunya apa dia? Di sini apa maunya? Path. Di sini get the path. Get the path. Sorry. Berarti di sini saya harus bikin tadi set path. Ini dia ya. Set path. Oke, harusnya tidak marah-marah. Benar, tidak marah-marah lagi ya. Oke. Kita lanjut. Setelah saya sudah set path itu semuanya, oke. Nah, baru kemudian saya membuat kelas dari HTTP listener tadi yang ini ya. Jadi HTTP listenernya baru saya panggil tadi. Kelasnya ya, saya panggil. Saya buat objeknya. HTTP listener, saya tulis aja namanya listen. Oke. Saya tulis namanya listen. Listennya itu saya maunya namanya di sini adalah URI ya. Sebentar, keyboard saya pakai combo Bluetooth ya, jadi agak lambat gitu responnya. Jadi saya mohon maaf kalau agak lambat responnya. Sorry, ini kita lihat dulu dia butuhnya apa ini tadi. HTTP listener itu waktu saya build itu dia butuhnya URI address. URI address. Itu URI address. Jadi URI address itu bentuknya adalah address URI which listener. Oke, URI itu bentuknya adalah string ya. Oke, jadi saya harus ubah dulu di sini. Jadi ini auto addressnya itu saya tulis URI itu, lalu to string combine and validate URI component into encoded. Oke, tapi kalau yang bawah into a URI class instance. Oke, Ubitron. Oke, jadi begini. Ada dua ya, berarti ya ada dua. Bisa jadi seperti ini. Ya, coba kita lihat. Jadi ini. Oke, bisa jadi seperti ini. Kita bisa buatnya gitu ya, atau kita buatnya dengan langsung to string. Oke, langsung to string. Gitu. Oke, tapi saya pilih yang pertama aja ya. URI to string. Oke, sekarang ini sudah menjadi to string.
Nah, toString. Autonya sudah jelas ya, dia di sini toString. Oke, kita lanjut lagi. Berarti sekarang saya bisa letakkan dia di dalamnya. Nah, di sini bisa kita lihat di sini harus parameternya itu adalah string T ya. Nah, makanya sebutnya saya butuh dalam bentuk string. ADDR. Oke, sudah selesai saya buat yang ini definisinya. Udah. Kita lanjut lagi. Untuk ini bisa jalan lengkap, berarti tadi saya udah bilang kita dalam bentuk defaultnya dulu ya. Kita dalam bentuk default. Lalu saya butuhnya itu adalah listen. Listennya ini lalu kemudian saya pilih dia support ya. Ini supportnya itu add a general handler. Oke. Add a general handler. Oke, saya mau tahu dulu dia ini apa bentuknya. Oke. Jadi saya buka dulu. Kita lihat. Ini pick apa belum? Oke. Saya lihat dulu di sini, go to definition. Ini function handler ya, function handler, dan di sini parameternya di situ HTTP request. Oke, request. Oke. Kita masukin di sini, berarti karena dia function handler. Oke. Saya tulis request. Oke. Kita lihat masih marah-marah nggak dia? Ini tidak ada ini. Ini apa ini? Web HTTP. Oh, web HTTP. Oke, berarti saya buat di sini UC namespace. Namespace web HTTP. Oke, harusnya dia bisa jalan. Oke, tidak ada marah-marah lagi ya. Berarti sudah sekarang tidak ada marah-marah lagi. Oke, kita lanjut. Lalu kemudian defaultnya, nah tadi saya sudah sebutkan ini defaultnya itu apa? Yaitu defaultnya adalah berupa JSON, itu defaultnya. Oke. Jadi to handle all request, oke, to handle all request. Lalu kita lihat di sini default dari support itu, kita lihat ada berapa fungsi ya. Kita lihat di sini support yang pertama itu sama support yang berikutnya sama satu lagi. Nah, ini di sini ada pilihan metode, oke. Tapi kalau yang ini gitu ya, ini untuk general itu dia bentuknya adalah get, oke. Jadi ini sama saja saya pakai yang metode get gitu ya, metode get. Oke, kita lanjut lagi. Jadi saya di sini yang dimaksud di situ adalah metode get. Oke. Lalu kemudian yang request. Ya, oke. Request di sini ada apa aja yang saya butuhkan. Oke. Kita lihat di definisi. Di definisi dari HTTP request. Oke, sebentar. Sorry, salah ketik. Saya tak hafal semuanya. Oke, saya lihat dulu di tadi itu HTTP request, web HTTP ya, web HTTP. Tadi ada yang request. Ini dia, yang request. Jadi represent sebuah HTTP request, gitu ya, definisinya. Oke. Nah, berarti dia sebuah definisi dari request. Apa aja dia? Nah, ada yang kita butuhkan di situ namanya adalah request status code. Jadi ada defaultnya dulu yang saya mau tahu. Defaultnya dulu itu apa aja, oke? Di sini asynchronous status response status code. Oke, saya perlu responnya ya. Oke, jadi saya di sini pakai request status reply. Oke. Reply. Di sini web
HTTP status code. Status code, oke. Berarti saya pilih di sini status codes. Oke, status codes. Jadi kalau ada dua gitu, ada dua, tapi saya pilih yang ini predefined value untuk standar HTTP 1.1. Berarti ini yang saya pilih dulu. Yang saya mau di situ nilainya adalah yang siap untuk jalan, ya. Siap untuk jalan. Berarti saya pilih di sini oke. Gitu. Lalu kemudian di sini something object yang mau saya buat. Nah, ini dia tadi saya bilang bahwa defaultnya itu adalah JSON body, oke. Jadi saya buat di sini JSON body, oke. Ini saya bikin dia objek aja ya, objek body nanti itu. Nah, itu tadi saya sudah buat yang ini, oke. Kita lanjut lagi, kita lihat dulu ada kayak marah-marahnya status code-nya. Yang mana dia di sini? Ya, objeknya belum saya buat. Nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Karena kita sekarang sudah fokus kita untuk membuat yang JSON yang kita mau. Oke, ini contoh JSON, memakai JSON di CPP REST SDK. Oke. Nah, saya lanjut. Jadi JSON di sini saya pilih yang JSON value ya. JSON value. Oke. Sebuah JSON value yang direpresentasikan sebagai sebuah C++ class. Nah, itu saya pilih. Kita lanjut. Saya kasih nama apa tadi itu? Saya kasih nama OBJ ya. Oke. Setelah itu, tidak ada marah-marahnya lagi. Kita lanjut lagi yang berikutnya. Kita lihat dulu ini ada yang error ya. Ini tadi saya sudah tidak lagi butuh ini, jadi ini saya hapus. Oke, kita lihat. Oke, tidak ada lagi yang error ya. Oke. Tapi di sini belum ada nilai apa-apa gitu. Nah, bagaimana untuk menggunakan JSON? Kita lihat dulu. Kalau saya tidak salah ada keterangannya ya. Ini dia JSON. Karena dia bentuk standar dari JSON. Gitu. Jadi penggunaannya gampang sekali. Dia itu namespace-nya dari web ya. Lalu kalau mau saya kasih nilai gitu, saya mau kasih nilai ya. Itu gampang sekali, bisa diikuti yang di sini petunjuknya ya. Oke, saya langsung. Jadi saya bikin aja seperti ini. OBJ. Ini saya kasih nama judul. Saya kasih nama judul. Judulnya itu saya ingin nilainya JSON. Value-nya itu saya ambil yang string ya. Yang string yang saya ambil. Kemudian saya pengen ngasih judul apa ya? Dasar C++ REST SDK. Itu judulnya ya. Oke. Nah, itu judulnya. Lalu kemudian setelah saya sudah buat ini ya, lalu saya ingin dia nih sebagai string. Oke. Karena saya harus mengubah dulu dia menjadi string dari string. Oke. Jadi saya buatnya string. Oke, ini yang basic string. Lalu saya pilih saya ambil tadi apa? Tadi kalau saya nggak salah itu namanya T ya, type definisi. Oke. Type definisi. Oke, saya pilih yang ini. Oke. Lalu saya pilih di sini adalah string. Saya kasih nama aja string. Alasan saya begini ya. Jadi di sini ada on POSIX platform gitu kan ya. Kemudian platformnya dia untuk yang ini itu nggak hanya di Linux ya, itu di Windows juga bisa. Oke. Jadi saya pakai yang T aja ya.
supaya kita apa namanya bisa lebih banyak makainya. Oke. Ada tadi ada IO stream, di sini ada input stream, ada output stream, makanya tadi saya di awal gitu saya tidak perlu include IO stream karena sudah diwakili oleh file stream. Oke. Oke, di sini dia ada basic types-nya. Oke. Silakan di kawan-kawan lebih detail lagi untuk lebih dalamnya. Kemudian saya lanjut lagi. Setelah itu baru kemudian saya harus serialize dia. Ya. Saya harus serialize dia. Jadi OBJ-nya tadi apa? Gitu. Saya pilih OBJ-nya, lalu saya pilih di sini serialize. Serialize-nya ya dalam bentuk tadi ya output stream-nya. Namanya tadi adalah stream. Nah, gitu. Oke, supaya kita yakin hasilnya itu sudah string ya, kita coba code obj. Oke, lalu kemudian sorry ini saya nggak bukan obj tapi stream ya, stream dot. Nah, ini saya pilihnya, saya mau lihat dulu hasilnya ya, mudah-mudahan ini bisa jalan. Oke. Kita cek dulu. Tunggu sebentar ya. Tunggu sebentar, di sini will be closed. Dia belum muncul ya. Oh iya, saya lupa. Saya belum ngasih apa-apa di sini ya. Saya baru memberi definisi dari support handlernya aja. Oke, kita lanjut dulu. Kemudian kita buka. Oke, servernya baru kita buka. Listen to tadi to open. Oke, saya buka, baru kemudian saya wait. Oke. Nah, di sini saya lanjutkan lagi. Listen to close. Wait. Oke. Nah, itu tadi apa namanya? Step-stepnya ya. Oke, kita lanjut. Kita lihat dulu di sini ada error apa enggak. Oke. Jadi di sini saya penasaran. Jangan-jangan dia sudah close di sini. Saya cek dulu sebagai apa namanya? Jangan-jangan sudah close duluan. Oke. Saya coba code. Di sini saya tulis dulu selesai. Kita cek dulu ya. Iya, benar. Berarti dia sudah selesai duluan ya. Nah, berarti kalau begitu kita harus apa namanya? Harus tahan dulu ya. Tahan dulu proses eksekusinya, jangan sampai buru-buru di close. Ada banyak cara, tapi mungkin cara yang mudahnya mungkin begini ya. String line. Lalu di sini saya buat di sini get line. Di sini saya tulis chin, lalu di sini line. Nah, itu saya buat seperti itu. Oke, kita lihat dulu bagaimana dia bisa jalan apa tidak. Oke. Tunggu sebentar. Oke. Tidak ada tulisan selesai di sini ya. Tidak ada tulisan selesai. Oke, coba kita akses dulu yang ini. Kita buka. Oke. Nah, itu tadi sudah jalan ya. Semuanya sudah jalan semua. Nah, begitu caranya. Oke. Nah, makanya di sini ada tulisan judul dasar karena saya tadi yang pakai string. Tadi yang di sini. Oke. Nah, kalau kita mau lihat dalaman kepalanya dari si apa namanya localhost 8080 JSON tadi, oke, kita bisa cek melalui request
kemudian saya ingin to string ya, saya ingin to string to generate a string representation of the message including the body when possible. Oke, when possible. Karena saya apa namanya, yang sederhana, jadi saya nggak perlu yang ribuh-ribuh. Oke, ini saya sebentar ya, saya pakai Bluetooth combo di Linux ini agak lambat ya. Maaf, agak lambat yang ini responnya. Oke. Ini saya enter dulu ya supaya selesai. Ctrl Shift. Oh, kalau begitu saya tulis saja dulu di sini supaya untuk kasih tahu ya. Enter to exit. Oke, enter to exit. Oke, sip. Kita lihat di sini. Oke, dia masih tertahan di enter to exit, belum ada tulisan selesai ya. Oke, kita akses lagi tadi webnya, kita run. Nah, ini dasar C++ REST SDK itu judulnya ya. Nah, di sini kelihatan isi kepalanya. Isi kepalanya itu dari tadi apa namanya, URI yang kita buat tadi gitu ya. Nah, saya hanya beri definisi satu, yaitu yang full URL-nya itu yang ini ya, localhost 8080 JSON. Lain dari itu tidak bisa. Oke, lain dari itu tidak bisa. Oke, kita coba di sini, kita hapus, itu tidak ada 44. Oke, 404 bukan 44, 404 404. Oke, nggak ada karena cuma ada satu doang ya gitu. Nah, kalau itu juga bisa kita kasih definisi dengan ini, saya ganti metodenya itu dengan yang lain ya. Saya tulis misalkan begini, saya tulis tadi apa di sini kebutuhannya. Oke, kita buka dulu tadi definisinya itu HTTP methods. Oke, ini HTTP namespace-nya web HTTP. Oke, saya sudah definisikan kalau saya tidak salah, web HTTP. Oke, berarti sini bisa saya lanjutin ke method. Oke, saya pilih yang di common HTTP methods gitu. Di sini ada yang type def method, saya common aja ya. Yang common itu berarti sering kita pakai. Nah, di sini saya ambil dengan get ya. Dengan get itu sama artinya dengan yang sebelumnya. Oke, ini saya enter dulu, satu selesai ya, baru kemudian saya running lagi, lalu kita lihat dia, sebentar tunggu dulu. Oke, kita lihat di sini. Oh ya, saya lupa ya, di sini JSON. Nah, itu ya, metodenya get. Oke, jadi gampang kita ambilnya. Di sini ada tulisan metodenya get. Tapi kalau saya kasih di sini bukan get, misalkan saja post. Oke, saya misalkan aja post. Ini saya selesaikan dulu, lalu saya ulangin lagi ya. Oke, kita running di sini. Nah, ini nggak bisa. Di sini HTTP errornya adalah 405. Oke, nah bagaimana penanganan errornya? Untuk video ini saya tidak fokus di situ, tapi bagaimana cara memakainya saja gitu ya. Oke, saya rasa itu dari saya. Terima kasih telah melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.